Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Prasetyo, NIM 20050303673. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasiwi Pangestu, NIM 200503686. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan S1 Perbankan Syariah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Oke teman-teman, simak videonya berikut ini. Definisi asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min. Penanggungnya disebut mu'amin, sedangkan tertanggungnya disebut mu'aman lahu atau musta'min. Istilah lain asuransi syariah juga dikenal dengan nama takaful. Kata takaful berasal dari kata takafala ya takafalu, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Menurut para ahli, yang pertama Mustafa Ahmad Zakro, asuransi adalah salah satu atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko atau ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem ta'awun dan tadamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Yang kedua, menurut DSN MUI, Fatwa nomor 21 DSN MUI 10 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, takmin, takaful, dan tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset tabaruk yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Yang selanjutnya adalah dasar hukum asuransi syariah. Pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan sistem asuransi syariah di Indonesia, yaitu yang pertama, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426/KMK-06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang kedua, ada Keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 424/KMK-06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang ketiga, dari Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor 4499/LK/2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Dan yang terakhir ada dari DSN MUI nomor 21/DSN MUI 10/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama adalah tauhid atau unity. Prinsip tauhid atau unity adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua ada keadilan atau justice. Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan atau justice. Antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi, keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran, uang santunan atau premi dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Yang kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim atau dana santunan kepada nasabah. Selanjutnya, tolong-menolong atau ta'awun. Tolong-menolong atau ta'awun merupakan prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antar anggota. Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Yang keempat ada kerjasama. Kerjasama dalam bidang asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota atau nasabah dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep mudharabah dan musyarakah. Yang kelima ada amanah.
Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik. Yang keenam ada kerelaan. Dalam asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana atau premi yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian. Yang ketujuh ada tidak boleh menggunakan riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara umum terdapat benang merah dalam menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Yang kedelapan yaitu tidak mengandung perjudian atau dijelaskan oleh ilmuwan lain yaitu Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir atau judi artinya adalah salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. Yang terakhir ada tidak mengandung horor atau ketidakpastian. Horor atau ketidakpastian adalah wabah yang terakhir tidak mengandung horor atau ketidakpastian. Menurut Wahbah Al-Zuhaili memberi pengertian tentang horor sebagai al-khatar atau al-takhir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan harta atau sesuatu yang tampak menyenangkan tapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Selanjutnya ada jenis akad asuransi syariah. Yang pertama ada akad tabaruk, yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabaruk untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat untuk tujuan komersial. Yang kedua ada akad tijarah, yaitu akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan asuransi dengan tujuan komersial. Yang ketiga ada akad wakalah bil ujrah, yaitu akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaruk dan atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah atau fee. Yang terakhir ada akad hibah tanahud. Adalah akad hibah sejumlah dana dari peserta secara individu kepada peserta secara kolektif untuk membentuk dana tanahud pada produk anuitas syariah untuk program pensiun. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Mbak Prasiwi. Silakan. Selanjutnya yaitu aspek perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama ada konsep. Untuk asuransi syariah memiliki konsep sharing of risk atau di mana peserta asuransi syariah itu memiliki tujuan yang sama, yaitu saling tolong-menolong. Dan untuk asuransi konvensional memiliki konsep transfer of risk atau pemilihan resiko. Aspek yang kedua adalah akad. Asuransi syariah memiliki akad tabaruk atau hibah, akad tijarah meliputi wakalah bil ujrah, mudharabah, dan musyarakah. Sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki akad. Aspek yang ketiga yaitu kepemilikan dana. Untuk asuransi syariah, dana kontribusi sebagian adalah milik peserta atau sahibul mal dan sebagian milik perusahaan sebagai pemegang amanah atau mudharib dalam mengelola dana tersebut. Sedangkan konvensional, dana preminya itu keseluruhan menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya. Aspek yang keempat adalah investasi. Untuk asuransi syariah, investasi itu sesuai dengan prinsip syariah, yaitu terbebas dari riba dan tempat investasi yang terlarang. Sedangkan asuransi konvensional bebas melakukan investasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak terbatas pada halal dan haramnya instrumen investasi tersebut. Jenis-jenis asuransi syariah. Jenis asuransi syariah ada dua, yaitu pertama takaful keluarga atau asuransi jiwa, yaitu bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful itu sendiri. Produk asuransi takaful keluarga meliputi ada 5, yaitu yang pertama takaful berencana, yang kedua
takaful pembiayaan, yang ketiga takaful pendidikan, yang keempat takaful dana haji, yang terakhir adalah takaful kecelakaan siswa. Jenis asuransi syariah yang kedua adalah takaful umum atau asuransi kerugian, yaitu bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful. Produk-produk asuransi takaful umum adalah: pertama, takaful kebakaran, yang kedua, takaful kendaraan bermotor, yang ketiga, takaful pengangkutan, yang keempat, takaful risiko pembangunan, dan yang terakhir adalah takaful risiko kematangan. Mekanisme pengelolaan dana. Mekanisme pengelolaan dana peserta atau premi terbagi menjadi dua sistem, yaitu yang pertama, sistem pada produk saving atau ada unsur tabungan. Di sini terdapat skema dan teman-teman bisa lihat itu bentuk skemanya seperti itu. Runtutan skema dari yang pertama adalah setiap peserta asuransi itu diwajibkan membayar premi kepada perusahaan asuransi. Kemudian dana tersebut dibagi dalam dua rekening, yaitu yang pertama rekening tabungan dan yang kedua rekening khusus peserta. Kemudian dari dana dua di rekening tersebut ditotal, apabila sudah terkumpul maka diinvestasikan oleh perusahaan. Setelah diinvestasikan maka akan mendapatkan keuntungan investasi. Dan di sini nantinya dari pihak perusahaan asuransi dan peserta asuransi telah menyepakati bagi hasil antara kedua belah pihak. Semisal contoh di sini untuk perusahaan asuransi adalah 40% dan peserta asuransi adalah 60%. Untuk yang 40% ini ditentukan kepada perusahaan asuransi dapat digunakan untuk menutupi biaya operasional perusahaan dan sisanya akan menjadi keuntungan dari perusahaan asuransi tersebut. Dan untuk yang 60% ini diperuntukkan pada peserta asuransi. Dana tersebut akan masuk dalam dua rekening, yaitu yang pertama dalam rekening tabungan dan yang kedua masuk dalam rekening khusus peserta. Kemudian dana dalam rekening tersebut pasti akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada peserta. Namun dalam pembayaran tersebut harus menunggu jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya. Mekanisme pengelolaan dana yang kedua yaitu sistem pada produk non-saving atau tidak ada tabungan. Bedanya dengan yang pertama adalah kalau yang pertama itu ada unsur tabungannya, kalau yang kedua ini tidak ada unsur tabungan. Teman-teman bisa dilihat di situ ada skema tentang tabungan. Setiap memberikan premi kepada perusahaan asuransi itu, dananya yang terkumpul langsung diinvestasikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian setelah diinvestasikan maka akan mendapatkan hasil investasi. Kemudian dari dana tersebut dikurangi oleh beban asuransi dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi tersebut ketika melakukan investasi. Kemudian akan mendapatkan surplus operasional. Dari sini maka akan dilaksanakan bagi hasil antara perusahaan asuransi syariah dan peserta asuransi syariah. Untuk perusahaan itu akan mendapatkan 25% dari dana tersebut, maka akan menjadi keuntungan dari perusahaan asuransi tersebut. Dan untuk peserta asuransi akan mendapatkan 75% dan dari dana tersebut akan menjadi milik penuh dari peserta asuransi.